Kodam di cincin, beneran ada atau cuma ghosting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, apa kabar kalian? Para pejuang deadline dan pencinta estetik. Welcome back ke channel kita. Nah, hari ini kita bakal bahas yang agak mistis tapi keep it real ya. Pernah lihat orang pamer cincin batu akik terus dia bilang, ini ada isiannya. Bukan isian kue ya, tapi katanya ada kodam. Wih, serem gak sih? Let's talk about it. No judging, pure sharing aja. Jadi gini guys, di dunia lain, bukan dunia online shop ya, ada yang percaya kalau batu akik tuh bisa diisi. Bukan diisi data kuota, tapi diisi entitas alias kodam. Nah, konon ada juga nih kodam premium versi Islam. Katanya diisi roh ulama atau syekh yang alim banget. Tujuannya? Biar jadi bodyguard spiritual, penjaga dari mara bahaya, plus-plus dikasih rezeki melimpah. Keren gak tuh? Nah, kita coba mikir sejenak pakai logika anak kosan yang sering kepepet. Kalau emang ada roh ulama yang soleh dan dekat sama Allah, masa iya mau ditawan di dalam batu cincin? Dijadiin asisten pribadi buat jagain HP kamu dari maling? Gemes gak sih? Itu kayak nyuruh kiai buat jadi sapam 24 jam. Cuma bayarnya doa. Ampun. Oke, sekarang kita dengerin kata siapa sih yang lebih tahu menurut para ulama salaf dan ajaran Islam yang beneran. Pertama, tauhid dulu guys. Islam ngajarin kita buat nyembah dan minta perlindungan cuma ke Allah, bukan ke batu, jin, atau apapun. Kalau kita percaya batu atau kodam itu bisa ngasih manfaat atau mudarat, itu namanya syirik kecil. No offense, tapi itu bahaya banget buat iman. Kedua, roh manusia yang udah meninggal gak bisa kemana-mana atau dipekerjakan. Mereka udah di alam barzah, nunggu akhirat. Jadi, klaim ada roh ulama yang dipegang di batu, itu jelas hoax spiritual guys. Kayak iklan investasi 1.000 jadi 1 juta. Too good to be true. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak pernah ngajarin pakai jimat, azimat, atau benda keren buat pelindung. Beliau cuma ngajarin doa dan zikir yang langsung ke Allah. Simple, gratis, dan manjur. Coba bayangin, kamu pakai cincin kodam, terus tiba-tiba kecelakaan kecil. Kamu malah nyalahin, duh kodamnya lagi tidur nih. Padahal mungkin lagi gak fokus aja. Atau kamu jadi overconfident gegara merasa dijagain, malah nekat nebut di jalan. Bahaya kan? Jadi, yang dijagain bukan kamu, tapi rasa takut dan ketergantungan kamu sama benda itu. Jadi guys, batu akik itu boleh dipakai buat fashion, asal modelnya estetik dan harganya ramah kantong. Tapi kalau udah klaim ada kodam, apalagi sampai dianggap bisa ngasih manfaat atau perlindungan, udah skip aja. Itu cuma mitos yang bikin kantong bolong dan iman terganggu. Tapi pasti masih ada yang nanya. Tapi kan ada yang ngerasain manfaat bro. Dijagain dari kecelakaan, bisnis lancar. Nah, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Siap-siap, kita masuk ke deep talk spiritual. Tapi santai aja ya. Pertanyaan krusial. Kalau beneran diisi, yang masuk siapa? Kata ulama akidah, roh manusia yang meninggal udah nggak punya akses ke dunia. Mereka udah di alamnya masing-masing. Yang bisa mondar-mandir di dunia kita cuma jin. Nah, ini bahaya. Bisa jadi yang masuk itu jin yang sok-sokan ngaku jadi roh ulama. Diajak ngobrol pakai bahasa Arab dikit, dikasih ujangan agama tipis-tipis, kita kira beneran syekh. Padahal, itu strategi jin buat nyangkul kepercayaan kita. Awalnya nolong, lama-lama disuruh syirik. Modusnya kayak penipuan online yang mula-mula kasih bonus, abis itu akunnya dikuras. Mari kita simak kata para ulama salaf. Imam Ibn Taimiyah bilang, memakai jimat meski cuma dari Al-Quran itu haram. Karena itu adalah wasilah atau perantara menuju kesyirikan. Jadi, batu yang cuma ditulisin ayat aja nggak boleh. Apalagi yang diklaim ada penghuninya. Auto haram. Prinsip mereka sederhana banget. Kalau kita udah percaya sama satu benda bisa ngarahin takdir kita, baik atau buruk, itu sudah merusak kemurnian tauhid. Iman kita jadi bocor guys. Kayak kepercayaan kita ke Allah ada aplikasi pihak ketiganya.
Yang benar itu direct call ke Allah. Mereka juga bilang, kalau ada yang bilang bisa mengunci roh orang soleh di suatu benda, itu adalah ilmu sihir tingkat tinggi dan pelakunya kafir. Ngeri kan? Jadi yang pakai, yang jual, yang isi sama-sama di zona bahaya. Kenapa sih konsep kodam ini laris manis? Secara psikologi, ini namanya illusion of control. Kita pengen feel aman dan terkendali. Hidup kan penuh ketidakpastian. Cinta bisa ditolak, kerjaan banyak, dompet tipis. Nah, ada benda sakti yang katanya bisa jadi jaminan. Wah, rasanya kayak punya cheat code di game. Tapi itu cuma ilusi, friends. Yang terjadi malah spiritual bypassing. Kita lompatin proses ikhtiar, doa, tawakal yang benar. Pengen instan. Padahal, ujian hidup tujuannya buat naik level iman kita. Kalau pakai kodam, kita malah drop level tauhid kita. Rugi 2 kali dunia akhirat. Nah, daripada cari bodyguardnya jelas, mending kita pakai protection kit dari Rasulullah SAW yang terbukti, gratis, dan manjur abis. Zikir pagi petang. Itu firewall spiritual kita. Jin dan setan pada malas mendekat. Baca ayat kursi dan muawwidzat. Al-Falaq, An-Nas. Itu antivirus dan anti-malware terupdate langsung dari Allah. Sholat 5 waktu tepat waktu. Itu synchronize data kita sama Allah. Koneksi kuat, signal lancar. Doa sebelum keluar rumah dan tidur. Itu password protection sehari-hari. Ini semua lebih powerful, lebih keren, dan yang pasti dijamin asli oleh Nabi, bukan oleh tukang batu yang harganya selang. Oke, mungkin ada yang nonton ini terus ngeh, aduh gue punya nih cincin kodam. Segera taubat bro. Ingat, iman itu pilihan aktif. Kita pilih buat percaya sama yang maha kuasa, bukan sama konten di dalam batu. Jadi kesimpulan supernya, hidup anak muda zaman now emang penuh challenge. Tapi jangan sampai kita cari jalan pintas spiritual yang malah nyasar. Kodam itu adalah spiritual hack yang gagal. Kerennya Islam, kita diajak buat berani hidup real tanpa backup dari makhluk halus. Allah cukup buat kita. Iman yang clean, tauhid yang pure, itu kunci bahagia sebenarnya. Pertama, kita mesti lurusin mindset. Doa itu bukan pesan ke langit pakai slow respon. Dan usaha itu bukan cuma gerak tanpa arah. Mereka duo serasi. Percaya kodam itu kayak nyontek di ujian. Kelihatan dapat nilai, tapi sebenarnya lo gagal paham pelajarannya. Padahal, ujian hidup tuh buat naikin level akal dan iman kita. Nabi aja diajarin doa buat segala hal. Dari bangun tidur, sampai mau tidur lagi. Tapi beliau juga usaha maksimal sebagai pedagang, pemimpin perang, kepala rumah tangga. Balance. Kalau lo mau sukses, jangan cari jin penjaga toko. Mending doa sama Allah, terus kerja keras dan belajar skill kekinian. Waspada guys, di balik fenomena batu isian ini, sering banget ada bisnis ketakutan dan spiritual scam. Caranya gimana? Bikin kamu takut. Kalau nggak pakai ini, hidupmu nggak aman. Bisnismu bangkrut, jodohmu lari. Kasih testimoni palsu yang dibuat seolah-olah dramatis. Jual mahal dengan embel-embel ritual khusus. Puasa 40 hari, dan lain-lain. Tahu nggak? Itu eksploitasi spiritual. Mereka jual rasa aman dengan harga selangit. Padahal, rasa aman yang sebenarnya gratis dari Allah. Cuma butuh kepercayaan dan ikhtiar yang benar. Jangan jadi korban. Jadilah generasi yang kritis, gak gampang dicekokin mitos. Boleh banget pakai cincin atau aksesoris buat style. Asal niatnya fashion, bukan percaya kekuatan magis. Tapi yang lebih keren sebenarnya flexing iman di sosmed. Daripada pamer cincin kodam yang harganya jet, mending post story baca Quran atau belajar kitab. Flex amalan sunnah kayak salat duha, sedekah. Share konten edukasi Islam yang kekinian, kayak video ini. Itu baru flexing yang punya nilai plus di dunia dan akhirat. Digital footprint kita jadi bersih dan memberi manfaat. Bayangin, satu share video kayak gini bisa ngelurusin tauhid temen lo. Itu pahalanya terus mengalir. Lebih keren mana coba? Nah squad, kita udah bahas tuntas dari A sampai Z.
Sekarang saatnya action. Kalau menurut lo konten kayak gini, ngasih pencerahan tanpa bikin boring. Lucu tapi tetap dalam koridor ilmu. Ngelurusin yang bengkok dengan cara yang santun. Bikin lo makin cinta sama tauhid yang bersih, jangan dipendam sendiri. Ayo bersama-sama kita bangun generasi yang melek tauhid. Caranya gampang banget. Smash that like button sekeras-kerasnya. Biar algoritma kasih tahu ke banyak orang bahwa konten Islami itu bisa gaul dan seru. Subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasi. Biar lo nggak ketinggalan konten-konten pencerah hidup yang bakal bikin lo makin mantap jalani hidup sebagai muslim gaul. Share video ini ke semua grup WA keluarga, teman kantor, komunitas, bahkan DM ke temen lo yang mungkin lagi percaya sama hal-hal kayak gini. Share dengan caption yang baik, misalnya, "Bro, nonton ini dulu sebelum beli batu akik mahal." Atau, "Sis, penjelasan tentang kodam yang bikin ngerti banget nih." Kita bisa jadi warganet yang bermanfaat. Satu share dari lo bisa jadi amal jariah yang nyelamatin orang dari kesyirikan. Itu kekuatan besar yang Allah kasih ke kita di zaman digital. Terakhir, komen di bawah. Tulis Tauhid yes, Kodam no. Atau kasih sisa tema seru apa lagi yang pengen lo denger. Terima kasih udah jadi bagian dari komunitas yang mau belajar dan tumbuh bersama. Kalian keren. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay radiant, stay on the right path. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.